Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semua ya nak. Hari ini kita akan membahas mengenai permainan bentengan pada mata pelajaran PLBJ kelas 5 di semester 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengenal bentengan sebagai salah satu permainan asli Betawi dan juga siswa dapat melakukan permainan bentengan dengan lancar. Kita kenalan dulu yuk dengan permainan bentengan. Ada yang tahu permainan bentengan itu apa? Atau ada yang pernah memainkan permainan bentengan? Oke, bentengan ini berasal dari kata benteng karena dalam permainan ini terdapat dua kelompok yang masing-masing mempertahankan benteng mereka dari serbuan lawan. Permainan bentengan sudah berusia cukup tua dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak-anak dan sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Di beberapa daerah, permainan bentengan dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya, rerebonan, pris-prisan, atau pal-palan di Jawa Barat, dan jeg-jegan di Yogyakarta. Untuk dapat memainkan bentengan, pertama-tama kita harus membentuk dua kelompok yang terdiri atas 5 sampai 8 orang. Sebagai bentengnya dapat dipergunakan batang pohon, tiang listrik, tiang bendera, pilar, ataupun patok lain yang cukup terlihat dan berjarak cukup jauh satu sama lain. Tujuan utama dari permainan ini adalah saling menyerang benteng dan masing-masing tim menentukan bentengnya. Benteng tersebut dapat berupa pohon, tiang, atau tembok. Akan tetapi, anggota tim pertama dapat langsung menyerang dengan berusaha menyentuh pemain yang keluar dari benteng, begitu pula dengan tim lawan. Untuk menghindari sentuhan lawan, mereka dapat kembali ke benteng masing-masing. Siapa yang tersentuh akan ditahan di benteng lawan, dan teman satu tim dapat berusaha menyelamatkan teman-teman yang ditahan dengan mendatangi benteng lawan dan menyentuh teman-temannya. Akan tetapi, tentu tidak boleh tersentuh oleh lawannya, harus ada anggota tim yang menjaga bentengnya. Bila benteng lawan tidak ada yang menjaga, maka pemain dapat menyentuh benteng tersebut, yang berarti tim tersebut menjadi pemenangnya. Permainan bentengan sangat membutuhkan kejujuran, sportivitas, dan disiplin para pemainnya. Para pemain harus menaati peraturan dengan tata tertib agar permainan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, untuk memainkannya, yang pertama, para pemain dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regu A dan regu B. Setiap regu terdiri dari 5 sampai 5 orang anggota. 5 sampai 8 orang anggota. Setiap regu memilih tiang atau pohon atau pilar yang menjadi bentengnya. Letak benteng harus cukup jauh dan benteng lawan harus terlihat jelas oleh pemain lawan. Sebelum permainan dimulai, wakil dari masing-masing regu melakukan suit untuk menentukan siapa yang boleh mendekati benteng lawan terlebih dahulu. Misalnya, pemenang suit adalah regu A. Pemain regu A sebagai pemenang suit boleh mendekati lawan dari berbagai arah. Ia harus berusaha menyentuh benteng lawan dan menjaga agar dirinya jangan sampai tersentuh oleh pemain regu B. Sementara itu, para pemain regu B berusaha keras melindungi bentengnya agar jangan sampai tersentuh pemain regu A yang mendekati benteng. Jika si anggota regu A terlalu dekat dengan benteng, maka salah satu atau beberapa anggota regu B boleh melepaskan tangannya dari benteng kemudian mengejar si anggota regu A. Nah, kejar-kejaran ini biasanya berlangsung sangat seru karena satu pihak berusaha menyentuh sementara pihak lain berusaha keras tidak tersentuh. Jika anggota regu A tersentuh oleh anggota regu B yang mengejarnya, maka ia menjadi tawanan dan harus dibawa ke benteng B. Di sana ia menunggu untuk dibebaskan oleh teman seregunya dari regu A. Untuk dapat membebaskan tawanan, rekan sesama regu A harus menyentuh bentengnya terlebih dahulu sebelum maju mendekat ke benteng lawan.
karena ketentuan penawan dan tertawan adalah ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Sementara itu, anggota regu yang lain boleh berusaha saling mendekati benteng lawan untuk mencuri kesempatan memegang benteng lawan. Setiap anggota regu lawan yang kena sentuh akan dibawa ke benteng lawannya sebagai tawanan. Jika seluruh anggota regu tertawan, maka permainan berakhir dengan pemenang adalah pihak regu yang berhasil menawan semua anggota regu lawannya. Permainan juga berakhir pada saat ada anggota regu yang berhasil menyentuh benteng lawan tanpa kena sentuh anggota regu benteng lawan. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana sejarahnya dari permainan bentengan. Nah, lalu bagaimana cara untuk memenangkan permainan bentengan, dan sekarang nilai luhur apa sih yang kita dapatkan dalam permainan bentengan? Yang pertama, cinta budaya lokal. Sebagai salah satu permainan tradisional, bentengan memiliki fungsi dan peran penting dalam budaya Betawi. Agar kekayaan budaya ini tidak hilang, Nak, kita harus melestarikannya dengan cara menghidupkan permainan ini bersama teman-teman kita di sekolah dan di lingkungan rumah. Tentu saja permainan ini bisa dilakukan ketika kita sudah dalam kondisi aman. Karena sekarang lagi kondisi pandemi, kalian bisa menonton bagaimana permainan bentengan terlebih dahulu melalui video YouTube atau video yang ada di internet. Yang kedua, sportif. Permainan bentengan menumbuhkan sikap bisa menerima setiap kekalahan maupun kemenangan dengan berbesar hati. Kita belajar menghargai keputusan bahwa regu lawan lebih baik sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Yang ketiga, nilai luhur yang kita bisa pelajari dari permainan bentengan yaitu tanggung jawab. Permainan bentengan menumbuhkan sikap tanggung jawab, yaitu dengan sikap menolong teman satu regu yang tertawan oleh pihak lawan. Dan yang keempat, kerjasama dan kekompakan. Permainan bentengan merupakan permainan kelompok, artinya membutuhkan kerjasama yang baik dengan teman satu regu untuk meraih kemenangan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai permainan bentengan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.